Study in Holland online series. Sekarang kita dimasuki episode di mana kita akan ngobrol-ngobrol tentang studi link ya, yang merupakan langkah pertama untuk melakukan pendaftaran ke universitas di Belanda. Salam kenal bagi yang belum kenal, saya dengan Muhammad Mullah Taufik atau Molly, selaku Education Promotion Officer dari Nuffic Nese Indonesia. Sebelum kita akan masuki sesi bertemu dengan guest speaker kita pada sore hari ini, Molly akan berkenalan dulu nih dengan Nuffic Nese Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang sudah mengenali, tapi bagi yang belum, kita kenalan dulu supaya lebih enak ya, dan juga lebih paham apa sih Netherlands Education Support Office ini. Di sini saya tidak hadir sendiri, tapi ada rekan saya juga, Emi Humitasari, selaku student counselor yang senantiasa membantu demi kelancaran acara ini ya. Dan juga Emi merupakan NL alumni dari universitas atau The Hague University of Applied Sciences. Oke, Nuffic Nese Indonesia. Tugas kita tidak hanya mengadakan acara seperti ini saja, tapi kita mempunyai beberapa tanggung jawab nih yang berhubungan dengan kerjasama pendidikan dengan Indonesia dan Belanda. Nah, setelah itu kami juga mensupport untuk internationalization of education, di mana tidak hanya melalui acara yang kita sering adakan secara online, kita sering ketemu setiap hari Rabu ataupun hari Jumat, atau melalui pameran pendidikan dan kegiatan lainnya, tapi kita juga mengadakan online counseling ataupun acara-acara lainnya yang memberikan informasi seputar studi di Belanda. Kita juga memanage scholarship program ya, seperti ada Stunet yang merupakan fully funded scholarship dari pemerintah Belanda, ada Orange Knowledge Program yang merupakan grant fund training dari pemerintah Belanda, serta ada Orange Lab Scholarship yang sedang dibuka yang merupakan partial scholarship dari universitas di Belanda, serta ada EU Share yang merupakan bekerja sama dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Tidak hanya mengundang teman-teman yang hadir ya, atau tidak hanya mengundang teman-teman untuk kuliah di Belanda, tapi juga kami mengundang teman-teman di Belanda untuk berstudi di Indonesia. Serta kegiatan kami juga tak lupa kalau teman-teman kalau misalnya sudah selesai dengan kegiatan sekolahnya atau studinya, tentunya kami sering bergandengan tangan dengan para alumni melalui beberapa kegiatan seperti ada NL Alumni Career Fair, ada Orange Talk, berbagai macam workshop, dan juga diskusi-diskusi yang menarik. Nah, patut dicatat berikut adalah kontak ataupun kontak details kita ya, baik sosial media ataupun ada online media platform lainnya. Apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun ingin menggali seputar informasi dari dari kami ataupun dari studi di Belanda. Seperti biasa nih, kalau teman-teman pengen bertanya juga bisa melalui online counseling yang hadir setiap Senin sampai dengan Kamis ya. Untuk Senin dan juga Selasa hadir dari pukul 3 sampai dengan pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, serta Rabu dan Kamis pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Silakan akses bit.ly/ocneso. Apabila teman-teman ingin download informasi kami, bisa melalui digital brochure, yaitu di bit.ly/bb.kneso, serta seluruh pertanyaan yang sudah sering diajukan, itu ada melalui bit.ly/faq@nuffic.kneso. Nah, itu saja bisa Molly sampaikan secara singkat, karena sekarang saatnya Molly akan mengundang salah satu guest speaker yang tentunya aku bilangnya paling ahli ya dalam hal studi link. Karena Mbak Pipit ini yang sering membantu teman-teman yang mau berkuliah di Belanda. Kalau gitu langsung saja kita lihat dan kita sambut penampilan dari Mbak Ervina Safitri atau Mbak Pipit. Halo, halo Mbak Pipit, selamat Hi sore. Molly, thank you for inviting me. Yeah. Beberapa minggu lalu atau minggu lalu ya hadir juga bersama dengan University of Twente, dan sekarang hadir lagi tentunya untuk memberikan penjelasan seputar studi link. Mungkin Mbak Pipit mau berkenalan dulu dengan teman-teman yang sudah hadir di sini, silakan Mbak. Oke, terima kasih yang sudah pada hadir dan terima kasih sudah registering anyway. Mudah-mudahan abis dengerin saya ngomong terinspirasi untuk mendaftar ke Belanda ya. Nah, dari Atlas Education Services, kita salah satu representatif dari untuk Universitas di Belanda yang ada di Indonesia, dan saya sendiri mewakili beberapa institusi di Belanda. Cukup banyak, nanti bisa ada listnya ya di presentasi ya. Gitu. Iya, kalau gitu Mbak, karena udah siap, aku akan remove-in aku dan akan screen share presentasi yang akan diberikan pada hari ini. Hold on one second. There you go. Sudah terlihat ya, Mbak? Siap, ada hadir.
Oke, silakan Mbak. Oke, oke. Lagi-lagi terima kasih banyak udah joining. Saya Arvina, saya dari Atlas. Ini konteks saya, ada info@facilitation@gmail.com dan ada kontak nomor saya just in case kalian ada yang berminat untuk lanjut ke studi ke Belanda. Oke. Atlas sendiri mewakili beberapa institusi di Belanda. Jadi ada 5 research universities yang kita wakili, yaitu University of Amsterdam, tapi hanya untuk Faculty of Economics and Business aja, untuk UVA. Lalu ada Vrije Universiteit Amsterdam, Utrecht University, University of Twente, dan Radboud University. Ada 4 University of Applied Sciences juga yang kita wakili, yaitu Amsterdam School of International Business, bagian dari Amsterdam University of Applied Sciences, Brede University of Applied Sciences, dan Hogeschool Utrecht, dan Saxion University of Applied Sciences. Jadi in total banyak ya, banyak banget. Ya alhamdulillah semuanya saya bisa bantu lah. Oke, next. Ini tadi Molly udah sempat jelasin bahwa StudiLink adalah langkah awal dari pendaftaran ke Universitas Belanda. Betul banget. Dan ini yang selalu saya bilang ketika counseling. Dan selalu juga banyak pertanyaan, sebenarnya apa sih StudiLink? Kenapa sih kita harus create StudiLink account? Kenapa kita harus daftar lewat StudiLink account? Nah, jadi StudiLink itu adalah web-based system yang di-create oleh Kementerian Pendidikan Belanda untuk siswa melakukan pendaftaran ke berbagai program studi yang ditawarkan oleh Universitas Negeri di Belanda. Apakah semua universitas ada di situ? Ya, semua universitas negeri di Belanda listed di StudiLink. Gitu. Apakah semua program harus didaftar melalui StudiLink? Ada yang iya, ada yang tidak. Tapi mostly ya harus melalui StudiLink. Nah, jadi StudiLink itu create oleh Kementerian Pendidikan Belanda sebagai database mereka untuk mereka mengetahui berapa jumlah siswa Belanda dan internasional yang melanjutkan studinya ke universitas di Belanda, baik itu yang research maupun University of Applied Sciences, baik itu bachelor maupun yang master program. Gitu. Oke, next. Ya, yang pertama yang dilakukan, again, ini langkah pertama yang dilakukan untuk mendaftar ke universitas di Belanda. Oke. Yang pertama dilakukan kalau belum punya StudiLink account, berarti kalian harus create StudiLink account dulu. Gitu. Nah, klik kalau masuk ke studilink.nl, kalian bisa lihat tuh di homepage-nya seperti ini ya, itu contohnya. Nah, ada dua tipe, ada digit, ada satu lagi yang do you not have digit. Nah, kalian create account di situ. Create account itu, lalu nanti isi data-datanya. Yang paling utama adalah nama ya, nama kalian harus sesuai dengan apa yang tertera di paspor. Kalau kalian belum punya paspor, sebaiknya ya segera membuat paspor karena paspor adalah salah satu application dokumen yang diperlukan gitu. Karena kita nggak bisa, mereka tidak menerima akte lahir ataupun KTP ya untuk mendaftar ke institusi di Belanda. Jadi kalian harus sudah siapin paspor dan namanya yang didaftarkan di StudiLink harus sesuai dengan apa yang ada di paspor. The next thing lalu semuanya adalah data-data yang bisa kalian isi sendirilah. Nah, tapi yang the next thing yang diperlukan juga yang paling penting adalah email address. Nah, email address ini akan menjadi login detail kalian gitu untuk masuk ke StudiLink. Kalian harus melalui kalian harus masukin email address kalian. Jadi pastikan emailnya aktif dan email itu kalian nulisnya juga betul, jangan sampai salah. Nanti kalau salah, ketika harus activate, emailnya nggak masuk, notifikasinya nggak masuk, kalian nggak bisa activate. Jadi nggak StudiLink-nya tidak terdaftar. Nah, setiap siswa hanya boleh memiliki satu account StudiLink. Nah, saya melihat selalu anak Indonesia tuh senang banget create account ya, kayak email aja aku rasa punya at least punya 2, Instagram juga punya 2 gitu. Nah, StudiLink jangan sampai punya 2, StudiLink hanya boleh 1 aja. Ya. Kenapa? Kalau sampai kalian punya 2 account, nanti akan jadi
Masalahnya adalah kalau account yang pertama misalnya sudah lebih aktif, sudah teraktif, lalu kalian bikin account yang baru, nanti ini akan di-merge sama StudiLink karena mereka melihat oh ada nama yang sama dengan email yang berbeda gitu, tapi datanya semuanya sama. Nah mereka akan merge. Nah nanti akan jadi kebingungan juga kali gitu. Aku daftar lalu pakai account yang mana ya, pakai email account yang mana gitu. Nah, nanti itu jadi masalah. Jadi makanya kalau sudah pernah create StudiLink, sebaiknya diingat-ingat deh emailnya apa waktu itu yang didaftarkan di StudiLink itu. Dan kalau memang kalian minta bantuan ke kami, representatif Uni, jujur aja gitu ya. Jadi bilang aja, Mbak saya udah pernah punya account StudiLink. Ini StudiLink detailsnya seperti ini gitu. Bisa kasih ke kita, nanti kita bantu untuk prosesin. Tapi kalau kalian nggak bilang, nanti kita bikin double, nanti akan jadi masalah gitu. Jadi harus diingat StudiLink account kalian hanya boleh punya satu account, jangan bikin banyak-banyak. Oke, next. Nah, setelah mendaftar, sudah create StudiLink, lalu nanti ada notifikasi untuk aktivasi, kalian tinggal klik, lalu activate, setelah masuk ke StudiLink account lagi, setelah diaktifasi, kalian harus mengisi education background. Setelah selesai mengisi education background, kalian masuk ke langkah selanjutnya, halaman selanjutnya, yaitu seperti ini. Contohnya, kalian bisa submit applications untuk ke beberapa universitas di Belanda. Ada 14 research universities di Belanda, ada kurang lebih 45, I think it's about 45 University of Applied Sciences, kalau mungkin udah nambah, mungkin Molly bisa update. Lalu ada sekitar lebih dari 5.000 study programs untuk bachelor, master, dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda, yang semuanya terdaftar di StudiLink. Gitu. Kalian bisa lihat di sisi kiri itu list universitasnya semua yang search dan di atas itu ada untuk search-nya itu study program-nya kalian bisa pilih ya, bukan pilih ya, maksudnya kalian bisa type which study programs kamu mau daftar. Dan di sini bisa kalian filter. Jadi sebenarnya karena banyak banget sebaiknya kalian memfilter jurusannya, universitinya, lalu di situ juga akan ada tipe studi programnya, HBO atau WO. Itu yang biasanya mungkin bingung. Banyak juga pertanyaan, apa sih Kak HBO, apa WO? HBO itu dalam bahasa Belanda itu singkatannya sebenarnya Hoger Beroep Opleiding atau bisa disebut University of Applied Sciences. Nah, kalau yang mau ke Applied Sciences berarti klik yang HBO, mau bachelor atau HBO master. Kalau yang mau research universities berarti kliknya WO. WO itu singkatan dari Wetenschap Opleiding. Jadi itu lebih ke research university. Kalian bisa pilih juga WO bachelor atau WO master. Setelah kalian pilih, kalian filter, kalian pilih jurusannya, nanti akan tertera nih seperti yang dicontoh. Sebelah kanan itu ada di atas itu program studinya, lalu itu full time, tipe study programnya apakah HBO atau WO, lalu universitasnya, dan kalau program itu dalam bahasa Inggris biasanya sekarang ada gambar benderanya. Nah kalau ada benderanya bisa ada dua, Inggris dan Belanda, berarti program tersebut ditawarkan dengan dua bahasa, ada bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Tapi kalau yang bahasa Inggris, ya dia akan benernya cuma satu bahasa Inggris aja. Jadi itu bisa kalian lihat. Sebelum dipilih, dibaca lagi program studinya full time, apakah itu full time, apakah itu numerus fixus, apakah itu dalam bahasa Belanda atau bahasa Inggris, baru klik select. Gitu. Nah, setiap siswa itu boleh daftar ke 4 program studi. Jadi dari ribuan studi program, kalian boleh memilih 4. Nah, apakah 4 itu harus diisi semua? Maksudnya nggak harus. Kalau memang ternyata cuma 2 yang tertarik, ya udah masukin 2 aja nggak masalah gitu. Tapi kalau mau nambahin lagi, pastikan itu sebelum deadline aplikasi ya. Jadi sudah
kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu sebelum deadline aplikasi dari university, kalian sudah apply di StudiLink, daftar di StudiLink, gitu. Nah, khususnya untuk yang bachelor programs, ada beberapa program studi yang disebutnya numerus fixus atau berkuota. Jadi kalau yang berkuota, student hanya boleh mendaftar 2 program studi aja, ya, dua program studi berkuota, dan kalau mau nambah berarti 2 program studi yang non kuota. Gitu. Next. Ya, tadi ya saya bilang, terutama untuk yang bachelor. Kalau master jarang yang numerus fixus, hampir tidak ada sih rasanya. Gitu. Setelah kalian daftar, kalian bisa lihat nih di gambar foto itu sebelah kiri, terus di program itu jurusan-jurusan yang sudah dipilih gitu. Nah ini statusnya juga ada terlihat nih, kebetulan statusnya cancel, dia sudah cancel, nggak melanjutkan lagi. Nah, setelah melakukan pendaftaran, mengisi semua data-data yang ada di questions yang ditanyakan di situ dari setiap program, nanti kalian akan mendapatkan notifikasi bahwa kalian sudah didaftarkan, gitu ya. Nah, nanti ada student number-nya juga di situ. Semua akan masuk di messages di sini. Jadi kalian bisa lihat semua yang dikerjakan di StudiLink akan masuk di messages di StudiLink. Ini notifikasi ini juga akan terkirim ke email kalian yang terdaftar di StudiLink. Gitu. Jadi nggak harus setiap hari ngecekin StudiLink sama seperti cek email. Kalian cukup cek email aja. Gitu. Makanya email harus aktif dan kalian harus aware dengan email-email yang masuk. Ya. Kalau misalnya ada yang terasa perlu dilakukan di StudiLink, mereka akan email ke email, nanti kalian baru masuk ke StudiLink, lakukan aja apa seperti itu. Banyak yang suka tanya ya, saya udah submit StudiLink, dia nungguin, saya nggak tahu di mana harus kirim dokumen. Untuk pendaftaran untuk dokumen tidak ada yang disubmit di StudiLink, tidak ada yang harus diupload di StudiLink. Jadi StudiLink pure hanya untuk data aja, kalian hanya klik aja data-data yang diminta sama mereka untuk mendaftar universitas aja. Tapi bukan untuk upload dokumen-dokumen aplikasi, dan tidak juga membayarkan application fee di situ. Gitu. Dokumen dan application fee di-upload di application portal dari masing-masing universitas. Oke, next. Nah, ini alurnya seperti ini. Jadi kalian mendaftar di StudiLink, nanti StudiLink akan kirim notifikasi ke universitas yang kalian daftar. Misalkan nih contohnya nih yang saya wakilin ya, kalian daftar ke Radboud, Utrecht, Vrije, sama Twente. Nah, mereka akan kirim nih ke empat-empatnya. Ini ada student yang mau daftar ke universitas kalian. Nanti dari masing-masing universitas ini akan mengirimkan email konfirmasi bahwa kalian sudah mendaftar ke universitas kita untuk jurusan ini, dan ini link application portalnya dan loginnya. Ya, jadi kalian nanti akan dapat email banyak banget. Jadi makanya saya sarankan email yang didaftarkan itu memang sudah dikhususkan untuk pendaftaran ke universitas aja. Jadi nggak gitu, karena akan banyak banget email yang kalian terima. Ya, jadi dari StudiLink akan ke universitas kirim email ke siswa, baru siswanya untuk upload dokumen masuk di application portal masing-masing universitas. Jadi email yang diterima tolong dibaca satu persatu ya. Oke, next. Nah, ini lagi saya ingetin karena sering banget dapat pertanyaan seperti ini. Saya nggak tahu gimana caranya apply dokumen. Saya udah daftar StudiLink udah sebulan yang lalu, tapi saya nggak tahu nih harus udah beres atau belum urusan pendaftaran saya ke universitas. Ke StudiLink-nya kalau udah submit semuanya
udah klik tadi ya, pilih universitas dan programnya, harusnya udah selesai, udah beres gitu. Nah, jangan cari tempat untuk submit documents, application documents, karena application documents di-upload di portal pendaftaran dari masing-masing universitas. Jadi cek emailnya, baca satu-satu dan lihat di situ kalian akan terima linknya. Kalau kalian belum terima linknya, kalian bisa kirim email ke universitas gitu. Atau kalau yang itu ada perwakilannya di Indonesia, kalian bisa minta tolong ke perwakilan universitas di Indonesia untuk nanti kita bantu proses untuk mendapatkan application portal linknya. Nah, juga dengan application fee. Jadi application fee dibayarkan di masing-masing application portal. Setelah kalian submit documents, kalian akan diminta untuk membayarkan application fee. Tapi bila ada ya, nggak semua universitas minta application fee, terutama yang free, kalau yang master biasanya sudah banyak ada pembayaran. Oke, next-nya. Nah, ini yang sering juga ditanyakan. Saya udah punya studi link, tapi saya nggak ingat username sama password-nya. Sebenarnya kalau cuma username dan password, username sekarang pakai email address. Jadi diingat-ingat aja email address-nya apa yang kemarin didaftarkan. Kalau ternyata saya nggak ingat karena saya punya banyak email account, ceklah satu-satu di email kalian studi link gitu. Nah, pasti kan keluar. Nah, mana yang pakai, kamu coba login dengan email itu, atau coba aja satu-satu emailnya. Nah, password, kalau kalian lupa password, ya kalian pakai password, nanti kalian akan dapat password baru gitu. Nah, another thing juga saya inginkan, ketika kalian mendaftar submit link, kalian dapat notifikasi untuk aktivasi, biasanya itu hanya 1 jam. Kalian hanya dikasih waktu 1 jam untuk aktivasi studi link. Jadi sebaiknya begitu dapat, setelah kalian selesai creating, kalian tunggu itu notifikasinya dari untuk aktivasi, begitu dapat langsung activate. Ya. Tunggu besok karena lewat dari 1 jam itu email yang didaftarkan tidak akan bisa dipakai lagi. Jadi kalian harus pakai email yang bikin lagi account studi link dengan email yang lain gitu. Oke, terus another question, studi link account saya di lock gitu karena saya ya ini udah beberapa kali salah password atau username, sehingga biasanya dikasih kesempatan 3 kali, salah mereka akan block selama 1 jam. Ya, selama 1 jam baru nanti akan kalian bisa buka lagi. Tapi kalau berkali-kali begitu, maka akan benar-benar di permanently, tapi kalian bisa activate lagi dengan request ke universitas. Jadi misalnya kalian daftar ke Twente gitu ya, kalian harus email ke Twente bilang kalau saya account studi link saya di locked, jadi saya nggak bisa, boleh tolong unlock nggak gitu. Ini makanya nih ya penting banget sebisa mungkin jangan sampai dikunci studi link account-nya. Jadi harus diingat password-nya sama email address-nya. Nah, saya ada lagi pertanyaan juga. Saya mau mengganti informasi seperti akademik year-nya atau ijazahnya yang diterima, studi programnya, bisa nggak diganti? Bisa untuk ganti program studi, boleh bisa, masih bisa. Untuk ganti academic year-nya juga masih bisa. Yang tidak bisa diganti langsung itu adalah kalau namanya tidak sesuai dengan paspor. Jadi misalkan nama kalian Molly gitu ya, ternyata sebenarnya namanya Molly Gunawan gitu. Nah, tapi yang dimasukin di studi link didaftarkan hanya Molly aja. Nah, terus tiba-tiba
kayaknya saya mau masukin Gunawannya deh. Nah, itu kalian nggak bisa langsung ganti di situ, tapi kalian harus request ke universitas untuk ganti nama jadi Moli Gunawan, seperti itu. Nah, tapi untuk selebihnya, untuk ganti study program yang sudah didaftarkan, misalkan di awalnya mau mendaftar Business Analytics, tapi ternyata setelah dipikir-pikir kayaknya susah ya tuh programnya ya, saya mau ganti ke IBA aja deh, ke Business Administration. Bisa diganti selama masih di apa ya namanya, di processing time, jadi masih boleh diganti, cancel program studi yang lama yang sudah didaftarkan, diganti dengan program yang baru gitu. Oke, next-nya. Nah, ini tips and trick-nya. Sebenarnya gampang sih untuk bikin studi itu nggak sulit lah ya, selama data-data kalian punya semua. Nah, tapi ini tipsnya, tapi tetap aja sering yang terkunci lah, yang kurang inilah, kurang itulah gitu. Nah, ini yang tips and trick-nya supaya aman untuk mendaftar ke Belanda, terutama mendaftar studi linknya. Gunakan email address yang tidak tercampur dengan urusan pribadi lainnya. Jadi kalian sebaiknya punya email account yang didedikasikan hanya untuk pendaftaran ke universitas. Terserah mau di mana aja. Tapi itu benar-benar hanya untuk pendaftar ke universitas. Jadi jangan digabung sama yang lain-lainnya, mungkin untuk Tokopedia lah, atau Shopee lah, jangan taruh situ lah gitu ya. Karena email dari untuk pendaftaran aja tuh kalian akan terima banyak sekali email dari link, dari university gitu ya. Nah, kalau sampai tercampur sama yang lainnya, ketika kalian ada yang miss, nanti kalian sendiri yang sulit mencari ininya. Email yang mana? Kok saya nggak ngerasa pernah diinformasikan gitu. Padahal sebenarnya pasti ada. Ya, jadi gunakan email address dan yang tidak tercampur dengan urusan pribadi. Kedua, isi data diri Anda dengan benar. Ya, data dirinya semua, nama itu yang pertama harus lengkap dan sesuai dengan paspor. Gitu. Kalau belum punya paspor, segera bikin paspor. Oke, sebelum disubmit, kalian double check lagi email address-nya, namanya sudah betul. Karena dua ini yang paling penting. Ya, double check, triple check, berkali-kali cek. Gitu. Semua harus tertulis dengan benar. Kalau salah email, nggak bisa aktivasi. Kalau sama, nanti selama masa studi nama kamu akan salah, ya. Oke. Lalu password juga pilih password, ingat, dan gunakan password yang sama aja untuk semua pendaftaran di universitas. Gitu. Jadi jangan sampai kalian daftar 4 universitas, 4-4-nya di 4 portal itu passwordnya beda-beda. Ntar password di StudiLink juga beda juga. Jadi nanti begitu harus daftar bingung gitu. Oke, so far sampai di sini ya. Sampai di sini mudah-mudahan udah clear. Kalau belum clear boleh tanya. Oke. Siap, penjelasannya udah luar biasa jelas banget Mbak Pipit. Terima kasih banyak ya sudah sharing sama kita mengenai studi link. Karena terus terang saja banyak sekali beberapa teman-teman yang mungkin hadir di sini atau enggak, mereka juga kirim DM ke kita bertanya tentang studi link. Nah, ini kita langsung saja masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya gitu kan ya. Karena kadang-kadang gini nih Mbak Pipit, ini kan terlalu teknis ya, dan kita kan sebagai Netherlands Education Support Office juga memang tidak megang studi link secara langsung nih gitu kan on daily basis gitu kan ya. Hanya based on pengalaman mungkin para alumni ataupun teman-teman kita yang memang sudah pernah menyentuh studi link dan operasikannya. Tapi kalau Mbak Pipit kan emang on daily basis, terus juga membantu teman-teman dalam menyangkut pendaftaran ke universitas. Nah, jadi sekarang saatnya nih kita bakalan mengundang bagi teman-teman yang sudah hadir di sini ya untuk bertanya sama Mbak Pipit gitu kan ya seputaran studi link. Jadi sangat dipersilahkan kalau misalnya pengen ngobrol langsung juga boleh langsung buka mikrofonnya ya, atau juga bisa langsung melalui chat box yang ada di fitur Zoom ini. Nah, kalau sebelum mengawali pertanyaan dari teman-teman, kami tetap menantikan, aku juga pengen nanya nih sama Mbak Pipit. Tadi kan Mbak Pipit kan bilangnya itu adalah boleh ke
study program atau 4 universitas, ya Mbak ya. Ya. Katakanlah keterima semuanya. Apa yang terjadi dengan ketiga, kan kita harus pilih salah satu nih ya. Jadi apakah data yang ada di StudiLink itu harus kita lakukan sesuatu, harus kita kayak decline kah, atau harus kita apa istilahnya cancel? Jadi apa yang harus kita lakukan kalau sudah keterima di empat-empatnya? Nah, di account StudiLink itu gimana? Nah, oke. Keterima di 4 program studi, kalian pilih salah satu, yang 3 bisa di-cancel. Di-cancel balik lagi ke StudiLink, ke tadi yang di study program, nanti ada pilihannya tuh, cancel atau apa. Nah, klik cancel aja. Nanti memang akan ditanya kenapa alasan cancel ya. Ya jawab aja sudah diterima di universitas lain, juga nggak akan masalah gitu. Harus di-cancel karena kalau enggak, nanti universitas akan tetap kalian tetap akan masuk ke universitas tersebut dan akan terus dikirimin email untuk next step-nya, yang visa lah, akomodasi lah, terus dan bayar tuition fee. Nah, nanti juga akan kebaca di ketika pembayaran tuition fee. Tuition fee kalian harus akan untuk dibayar, terutama misalnya di satu universitas yang sama ya, di dua jurusan yang berbeda. Nah, itu kan harus akan diminta untuk membayar 2 program studi. Yang satu computer science 11.000, lalu ada lagi si biomolecular juga 11.000. Nah, itu nanti invoice-nya yang terus membayar 22.000 gitu. Kan orang tua juga deg-degan ya, kenapa jadi anak gue harus bayar 22.000 gitu. Jadi harus di-cancel, yang pastiin dulu yang mana program yang akan dipilih, habis itu selebihnya cancel aja. Ya, jadi jangan lupa meng-cancel ya. Oke. Nah, juga untuk yang numerus fixus program itu biasanya nanti baru dapat informasi diterima atau nggak diterima itu sekitar bulan April. Nah, kalian siswa harus sudah memilih yang mana yang di-accept. Nah, satu yang dipilih, yang satunya akan otomatis gugur ya. Gitu. Jadi benar-benar dipilih dulu, jangan sampai udah klik yang Asmus misalnya, tapi kayaknya nih si UVA lebih menarik ya gitu, bisa diganti, udah lewat, nggak bisa karena yang UVA udah otomatis gugur, tercancel. Tuh. Siap. Oke, kalau gitu kita akan menerima pertanyaan langsung ya. Jadi kita akan ngobrol langsung. Yang pertama ini adalah Vanessa Netania. Halo Vanessa, silahkan di-unmute. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Silakan Vanessa, pertanyaan buat Mbak Pipit. Sebelumnya terima kasih Mbak atas presentasinya, sudah sangat jelas. Saya mau menyambung dari yang dijelaskan barusan terkait sudah diterima ke multiple universities. Kalau di case saya sekarang itu, jadi memang sudah keterima, tapi sudah mengirimkan juga dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan unconditional LOA, Letter of Acceptance, seperti itu. Di mana karena saya langsung kirim ke 3 universitasnya, baru satu yang saya terima untuk unconditionalnya, di mana itu bukan my first choice, gitu. Jadi karena saya masih nunggu dari yang pilihan pertama saya, tapi di email universitas yang sudah itu dia udah bilang kayak, oh ya nanti unconditional kamu akan diproses di StudiLink ya. Nah kalau seperti itu apakah menghambat 2 universitas yang lain ya? Karena kan saya masih nunggu dari mereka. Enggak hambat apapun. Jadi kamu tunggu aja dulu offer letter yang unconditional offer yang dari universitas lainnya yang kamu perlukan, tungguin aja dulu, nanti kalau udah dapat semua, udah beres, boleh di-cancel. Gitu. Oh, gitu. Maksudnya cancelnya nggak harus langsung, harus kamu pilih, nggak usah. Masih bisa nanti. Gitu. Berarti jadi itu, tungguin aja sampai beres. Itu hanya mengubah status di StudiLink aja berarti ya untuk universitas itu ya? Iya. Maksudnya statusnya udah keterima atau gimana gitu ya? Dari merekanya? Iya, jadi dari StudiLink-nya
ya hanya statusnya sudah udah beres ininya pendaftarannya gitu. Nah, udah sih itu nggak akan mengubah apapun kalau misalnya Sabtu udah tertulis dapat, gitu. Nggak akan tertulis sih sebenarnya di StudiLink kalau kamu udah dapat unconditional atau enggak kan. Jadi ya ketika kamu sudah tahu, kamu tungguin aja nanti kalau semuanya udah beres, udah baru di cancel di terakhir ya. Oh, oke. Iya, Berarti saya tinggal tunggu yang saya mau aja ya berarti ya. Iya, tunggu aja, nggak apa-apa. Nantilah kira-kira bulan Mei ya kalau udah mulai harus bayar-bayar, nah kalian boleh cancelin. Oh gitu. Oke, noted. Makasih Mbak. Oke, sama-sama. Jadi Vanessa masih ada waktu, tapi juga harus paham juga dengan timeline. Takutnya misalnya kalau Vanessa mau katakanlah Mbak ini mendaftar ke beasiswa let's say gitu kan ya. Betul. Itu juga harus timeline juga harus disesuaikan ya. Mudah-mudahan terjawab. Baik, selanjutnya sama-sama dari Lisa Elvi. Silakan di-unmute. Halo Lisa, selamat sore. Halo, selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Silakan Lisa dengan pertanyaannya untuk Mbak Pipit. Oke. Terima kasih Mbak Pipit juga terima kasih untuk presentasinya, sangat bagus ya Mbak ya, maksudnya informatif. Saya di sini Mbak pada bagian studi program di StudiLink itu klik di situ ada di tulisannya must be verified by institution. Itu kalau boleh tahu bagaimana ya, apakah memang hanya dokumen legalisir atau memang ada harus diverifikasi lagi oleh yang sebelumnya atau bagaimana ya Mbak? Terima kasih. Oke, maksudnya yang diverifikasi itu, jadi nanti karena kan kamu akan kirim pada waktu mengisi education background itu kamu ditanya ya kan udah terima ijazah atau belum, program studi yang terakhir apa, S1 atau nah saya klik S1 berarti studi programnya apa sebelumnya, nah ijazahnya apa ya kan akan ditanya dari negara mana. Nah itu yang akan diverifikasi oleh StudiLink untuk mereka cek apakah universitas ini bisa menerima ijazah, apakah ijazah kamu ini kompatibel dengan apa yang diminta oleh universitas di Belanda gitu. Misalkan kamu dari D3 ya, D3 di sini Indonesia, tapi kamu mendaftar untuk program master di Belanda gitu. Nah itu nggak bisa gitu. Jadi mereka cross check dulu apa sih ijazah kamu ini apa sih, gitu. Program apa yang kamu daftar. Ya, nah ini match atau enggak. Kalau nggak match ya nanti si universitas akan kirim email gitu. Jadi hanya untuk mengecek aja match atau enggak kamu dapatkan di Indonesia dengan yang institusi yang di Belanda seperti itu. Oke, boleh tanya lagi? Boleh banget, silakan Lisa. Iya, jadi kalau misalnya nih saya mau ambil masternya itu lintas jurusan, nah itu bagaimana ya Mbak? Apakah akan mempengaruhi dari itu kan? Iya, kalau kamu daftar ke research universities, most likely lintas jurusan itu bisa dilakukan gitu. Jadi kalau research itu harus linear dengan background studi kamu itu. Tapi kalau ke applied sciences tergantung dari programnya, apakah bisa terima atau enggak. Gitu. Contohnya apa nih? Kamu backgroundnya apa? Ya, contohnya saya backgroundnya dari peternakan. Ini saya mau ambil Master of Development and Rural Innovation di WUR begitu. Soalnya kalau saya baca kemarin dari websitenya, ternyata kalau dari MRD ya mereka nyingkatnya itu memang program master itu memang dikhususkan dari lulusan-lulusan yang dulunya memang
belajar mengenai secara teoretikalnya dari segi sainsnya, bukan dari sosialnya. Jadi ketika masuk program master nanti akan diajarkan dari segi sosialnya begitu, karena mereka dari awalnya sudah punya basic teoritikal dari sainsnya itu. Begitu Iya. sih kira-kira. Kalau bisa dilihat dari ininya ya, dari masing-masing uninya, syaratnya apa. Mereka kadang ada yang bisa terima agak cross, tapi tetap harus ada syaratnya kamu punya sudah pernah belajar beberapa subjek dengan beberapa kredit gitu. Nah, tapi untuk benar-benar cross itu agak susah sih sebetulnya. Gitu. Tapi ya Oke, boleh dicoba, boleh dicoba aja sih. Iya. Ya. Iya. Sama satu lagi boleh Mbak? Boleh banget. Iya. Silakan. Masalah ini kan tadi kan kita bisa pilih 4 studi program ya maksimal. Nah, untuk memilihnya itu apakah kita bisa apa ya istilahnya mendaftarnya berbeda hari, begitu maksudnya berbeda tanggal. Misal kita di tanggal X baru mau coba daftar di program ini di universitas ini, lalu beberapa hari kemudian kita mau daftar lagi seperti itu. Itu bisa nggak Mbak? Atau memang harus dalam satu waktu? Begitu. Enggak. Boleh. Pokoknya selama masih sebelum deadline application kamu masih boleh daftar. Jadi nggak harus di satu waktu yang sama. Tapi misalnya baru satu dulu, gitu ya. Sekarang satu, ntar lihat-lihat lagi. Oh cocok, masuk lagi ke StudiLink, daftar lagi, boleh. 2 minggu lagi, daftar lagi. 1 bulan lagi, daftar lagi, boleh. Nggak masalah, satu-satu. Gitu. Yang penting sebelum deadline. Dan harap diingat juga, misalkan deadline applications dari universitas itu 1 April ya, rata-rata di 1 April. Nah, sebaiknya sudah mendaftar di StudiLink, terburuknya adalah 1 minggu sebelumnya, karena ada it takes time juga ya dari StudiLink kasih notif ke universitas kirim ke student, email student tentang login application portalnya juga kurang lebih 2-3 hari gitu. Ya, jadi masih boleh anytime sebelum application kamu boleh apply ke StudiLink. Oke. Bahkan kalau misalnya kamu udah daftar nih 4 one time sekaligus, tapi terus ternyata setelah baca-baca lagi ada yang lebih cocok, sementara udah slotnya 4 udah terpakai, boleh di cancel, nggak masalah, cancel dulu, cancel ganti yang lain gitu. Itu juga boleh. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak. Ya, oke, sama-sama. Terima kasih Lisa. Oke, nah ini sebelum kita berlanjut lagi nih Mbak Pipit ada pertanyaan ya. Jadi ini pertanyaannya akan aku rangkum aja dari, tunggu sebentar, nah dari Albert sendiri. Mungkin apakah ini pengalaman juga Mbak pernah, kan biasanya kalau StudiLink itu tadi sudah dijelaskan untuk master dan juga bachelor. Tapi kalau misalnya nih Albert mau daftar PhD, kalau pengalaman Mbak, apakah itu melalui StudiLink juga nggak Mbak? Enggak, PhD nggak lewat StudiLink. PhD langsung ke universitas. Jadi emang langsung ya, karena memang kalau dari PhD memang kita harus approach dulu calon supervisornya, kita ikuti dulu step-step dalam artian pembuatan research proposalnya, dan nanti itu ada istilahnya jalur sendiri tidak melalui StudiLink. Ya? Iya, betul. Oke, nah ini akan aku cross check lagi. Oke, ini sekarang kita tentang application fee nih Mbak, dari Fikria Maharani. Terima kasih banyak nih Mbak Pipit atas penjelasannya. Ini pengen tanya banget tentang application fee. Nah, itu dibayarnya itu setelah kita diterima atau ketika proses pendaftaran masih berlangsung? Ketika submit documents. Jadi begitu documents di-upload, semuanya udah lengkap, di final step itu udah otomatis akan di-direct ke pembayaran application fee. Gitu. Nah, jadi application fee biasanya dibayarkan melalui credit card. Ya, pakai credit card. Tapi kalau enggak sih, hanya ada sedikit universitas yang masih bisa menerima dengan bank transfer. Tapi biasanya sekarang semua pakai credit card. Siap, oke. Nah, ini speaking of application fee, ini mungkin bagi teman-teman juga ada yang penasaran. Tiba-tiba ini jangan sampai sih ya, nggak keterima nih Mbak, gitu kan ya. Apakah uang kembali?
Oh tidak sis, hangus. Bye aja gitu ya. Bye ya, jadi emang harus ikhlas. Harus Ikhlas ya 100 diikhlaskan ya. euro. Tapi kita boleh appeal nggak nih bilang, why gitu kan ya, kenapa saya tidak keterima? Itu bolehkah kita bertanya, apakah ada kekurangan? Karena kan kita juga pengen belajar dari pengalaman. Nah, itu boleh nggak sih Mbak sebetulnya appeal? Sebenarnya dari universitas diperbolehkan untuk appeal. Tapi biasanya sih udah udah clear banget sih kekurangannya kenapa nggak bisa diterima tuh udah jelas banget. Tapi kalau mau appeal ngotot banget, go ahead, nggak masalah sih. Gitu. Cuman jangan berharap banyak untuk terus bisa diterima. Gitu. Oke, betul sekali. Karena lagi-lagi namanya pendidikan internasional juga mempunyai standarnya sendiri. Mereka juga sudah mempunyai admission team yang tentunya akan menilai atau mengakses dokumen seluruh pendaftar ya. Jadi pasti sangat jelas sekali bahwa istilahnya ini mana yang diterima, mana yang tidak. Tapi lagi-lagi ikhlaskan saja uang 100 euro itu atau 1,6 ya. Betul. Jadi emang sebaiknya berstrategi gitu. Dipilih dulu programnya dan benar-benar dilihat ya requirements-nya tuh gimana, memungkinkan atau enggak, terutama yang cross major gitu. Kalau udah jelas nggak bakalan chance-nya kecil, ngapain gitu ya, mendingan cari program yang lain yang ya mungkin misalnya kayak kemarin ada yang background-nya geografi ya, tapi niatnya pengen apply-nya untuk media. Oke. Saya agak bingung itu. Asalnya belajar tata letak kota atau pemetaan, tiba-tiba pengen sesuatu yang eksis. Jadi agak susah ya gitu. Dilihat aja deh, itu memang clearly stated di situ harus dari relevant background satu. Terus kedua sudah pernah belajar subjek A, B, C dengan minimum kredit sekian gitu. Nah itu sudah jelas. Bisa dilihat kan dari transkrip nilai pernah belajar nggak itu gitu. Kalau memang nggak pernah belajar dan juga memang tidak relevan dengan background-nya, mendingan jangan apply karena bayarnya 100 euro gitu. Iya, jadi rugi bandar ya. Nanti kita ya. Oke. Baik, ini ada yang terlambat untuk hadir. Tadi ada yang bertanya juga, langsung akan mau dibantu untuk menjawab. Ya, betul sekali kepada FAT 22019 bahwa StudiLink ini merupakan langkah awal untuk mendaftar ke kampus. Jadi sebelum upload dokumen, sebelum melakukan hal segala sesuatunya, langkah awalnya itu adalah StudiLink untuk mengisi, mungkin bisa kita bilang ini adalah online form dari awal ya Mbak ya. Jadi kita akan mengisi data diri, education background gitu, terus program apa ya atau universitas apa yang anak kita tuju di Belandanya di situ. Jadi tanpa melakukan pembayaran, tanpa juga mengupload dokumen karena itu mempunyai link tersendiri. Baik, lanjut ke pertanyaan nih Mbak dari Molly. Ini pertanyaannya adalah ketika StudiLink kita sudah punya gitu kan ya, kita akan bersiap-siap untuk upload dokumen dan juga melakukan pembayaran. Nah, pertanyaannya adalah kadang-kadang nih ada orang yang benar-benar gercep, dalam artian biasanya pendaftaran di Belanda itu memang dibuka di bulan Oktober setiap tahunnya ya. Apakah bisa kita mengisi StudiLink atau proses StudiLink ini katakanlah di bulan Agustus ataupun September ataupun sebelum pendaftaran unit dibuka? Kalau hanya untuk create account-nya bisa, tapi kalau untuk mendaftar ke university-nya belum, karena list universitasnya, academic year-nya akan masih academic yang lalu gitu. Academic year yang berikutnya itu kayaknya baru akan di-update itu di 1 Oktober itu. Gitu. Jadi betul-betul 1 Oktober. Kalau siap-siap nggak masalah gitu kan ya, mempersiapkan dokumen gitu kan ya. Tapi tetap ketika nanti bagian klik-kliknya itu masih ada yang belum terupdate ya. Oke, siap. Saya akan membaca terlebih dahulu pertanyaannya.
Oke, apakah mungkin Mbak tahu, mungkin Mbak bisa bantu aja kayak pertanyaan bonus nih Mbak dari Natalia Yuliana. Saya ingin bertanya nih, apakah akreditasi universitas dan jurusan saat S1 serta lama studi saat S1 akan mempengaruhi keberhasilan lolos untuk pendaftaran S2 di Belanda? Gimana dengan pengalaman Mbak yang sering ya bantu-bantu untuk pendaftaran? Akreditasi universitas di Indonesia ya. Yes, betul. So far sih kita nggak pernah ada kasus di situ ya. Tadi apa tadi? Akreditasi Sama terus lagi? akreditasi terus sama lama ini lama studi. Jadi kayak contoh kayak aku kayak 5 tahun Kak. Masih normal itu masih normal ya. Tenang, nggak masalah. Ya, nggak masalah Karena ya. studinya kalau mau punya ijazah, akhirnya punya ijazah, mau 7 tahun dia 1, nggak masalah, yang penting punya ijazah. Gitu. Mereka nggak akan mempertanyakan itu. Kalau akreditasi sekolah, so far sih kita nggak pernah ada kasus ya akreditasinya. Cuman memang universitas akan nanya ini universitas ini seperti apa sih gitu. Ada pertanyaan seperti itu, tapi so far tidak pernah ada kasus lalu di-reject karena akreditasinya tidak ini. Biasanya mungkin kalau aku rasa universitas akan tanya ke Nufik Meso juga ya. Iya, betul pasti. Ada beberapa pengalaman memang tanya dulu, misalnya universitas A ini merupakan universitas apa, pasti ada cross check-nya lah, ada hal-hal tersebut gitu kan ya. Ya. Nah, lanjut lagi nih Mbak, lagi-lagi sesuai dengan pengalaman Mbak gitu kan ya, ketika mau daftar S2 itu memang biasanya kan suka ada persyaratan IPK. Nah, itu apakah mempengaruhi dan biasanya Belanda itu melihat IPK yang berapa sih Mbak sebetulnya? IPK terendahnya adalah 2,85 ya kalau nggak salah. Oh, saya masih bisa kalau gitu, walaupun 5 tahun. Asal nggak minta scholarship ya. Scholarship nggak dijamin nggak masuk. Iya. Kalau hanya untuk daftar aja boleh lah, 2,85 gitu. Oke, jadi tetap harus diperhatikan ya. Jadi itu dia sih, memang, tapi kan anak zaman sekarang aku yakin pasti pada 3 biasanya rata-rata, mereka lebih pintar dari generasi sebelumnya. Jadi ya, saya yakin banyak sekali teman-teman di Indonesia ini yang mau daftar ke Belanda dengan nilai IPK yang tentunya juga lebih tinggi dari yang dari yang syarat kelulusan atau segala macam. Waktu kita juga semakin menipis nih, gitu kan ya. Mungkin dari Mbak Pipit sendiri ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang mau daftar studi di Belanda, karena terus terang saja ini kita masih di awal tahun, semangat juga masih menggebu-gebu untuk melakukan pendaftaran. Kira-kira ada pesan-pesan terakhir Mbak dalam sesi kali ini? Nggak banyak sih. Aku cuman kalau berniat untuk mendaftar untuk di tahun ini sampai 2022, sebaiknya dari sekarang sudah mulai disiapkan dokumen-dokumennya, dicek deadline application-nya, terutama IELTS ya. Kalau dokumen kayaknya gampang lah ya, kalau lulus ijazah juga udah ada gitu. Tapi kalau yang paling sulit adalah IELTS-nya dan requirements yang tambahannya, misalnya kayak GMAT atau GRE gitu. Nah itu sebisa mungkin sudah disiapkan dari sekarang gitu. Dan lihat deadline-nya harus dicek juga, karena kadang-kadang Universitas Belanda tuh tulisannya before 1 April gitu. Nah, berarti kan nggak di 1 April gitu ya. Nah, itu agak tricky. Jadi di 31 Maret pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ya, betul. Gitu. Jadi benar-benar dibaca betul admission requirements-nya, terus sama deadline application-nya. Nah, itu dibaca. Dan jangan mepet. Nah, terutama yang mau daftar scholarship, dicek dulu deadline scholarship-nya kapan. Jangan 1 minggu sebelum deadline application baru apply ke universitas. Proses di universitas itu sekitar 3-6 minggu sis ya, lama gitu. Karena yang datang bukan dari Indonesia aja, negara lain juga datang. Benar. Dan ada lagi prosesnya mereka kenapa segitu lama? Kalau mungkin kalau di kita pikir kan udah dokumen-dokumen udah lengkap semua gitu kan. Nah, mereka tuh punya komite untuk menerima student-student baru ini. Nah, si komite ini misalnya ada 6 orang, 6-6-nya harus hadir. Kalau kurang 1, dia mundurin lagi gitu. Makanya harus hadir full 6 orang
Maka kalau nggak ya mundur-mundur terus, makanya it takes time sekitar 3-6 minggu. Kalau semua hadir terus setiap meeting 3 minggu udah kelar, udah dapat gitu. Dewan Kalau juri nggak, itu ya. iya, Apalagi ini sekarang zaman WFH, Kak. iya, hadir dong dia kan. Jadi tetap harus ada variabel-variabel bahwa lagi-lagi gitu kan ya, jangan ngerasa bahwa ini kan gampang, enggak. Jadi prosesnya pasti lama, prosesnya panjang, nikmatin aja dan jalani saja supaya mudah-mudahan goal untuk studi Belandanya insya Allah tercapai. Gitu. Betul. Oke, Mbak Pipit, thank you so much. Ini udah bergabung di sini. Lagi-lagi terima kasih Sama-sama. banyak. Kita senang sekali bisa ngobrol-ngobrol dan juga mudah-mudahan penjelasan yang diberikan oleh Mbak Pipit jelas ya. Pertanyaan-pertanyaan juga tadi lumayan teknis juga sudah terjawab. Dan lagi-lagi apabila nih teman-teman yang hadir di sini ingin connect sama kita juga bisa langsung melalui sosial media atau langsung layangkan email juga melalui info@nesindonesia.org.id. Tapi kalau misalnya specifically pengen dibantu sama Mbak Pipit dalam urusan pendaftaran ke universitas yang diwakilkan oleh Mbak Pipit, mungkin bisa diulangi sekali lagi Mbak, atau langsung mau diketik di chat box aja, kontaknya Mbak Pipit, sangat dipersilakan. Oke, kontak aku, oke, aku ini aja ya, 0812 80 90 718 untuk WhatsApp, info.atlaseducation@gmail.com. Siap. Oh, katanya Mbak bisa diulangi sekali lagi. Apanya nih? Oh, semuanya. Oke, Semuanya, ulangi. ya. Emailnya info.atlaseducation@gmail.com. Untuk WhatsApp bisa kontak di 08 80 90 718. Dari juga sudah mau diketik juga di chat box ya. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa bergabung dan juga ngobrol-ngobrol di acara berikutnya. Nah, ini sebagai bocoran aja ya, bahwa di episode berikutnya di hari Jumat, Molly akan berbincang-bincang dengan salah satu OTS awardee seputaran sharing session untuk menulis motivation statement. Ya, jadi yang pengen tahu banyak nih pengalaman dari guest speaker kita yang di episode berikutnya, bagaimana cara membuat motivation statement yang pernah dialami, dan juga pengalamannya. Nanti kita akan ngobrol bareng di hari Jumat seperti biasa pukul 4 sampai dengan pukul 5, dan informasinya nanti akan ada di sosial media kami agak malaman nih teman-teman, karena ini kontennya lagi banyak. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa mengcover semua pertanyaan ataupun topik-topik yang ingin teman-teman ketahui seputar studi di Belanda. Itu saja dari Molly dan juga Mbak Pipit, thank you, sehat selalu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Dan juga terima kasih banyak buat Emmy yang sudah hadir secara virtual untuk membantu kelancaran acara ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi dan selamat sore. Thank you semua.